Sidang pencemaran nama baik yang melibatkan dua pengacara kondang yakni Rasman Nasution sebagai terdakwa dan Hotman Paris sebagai saksi berujung ricuh. Rasman yang tidak terima sidang digelar secara tertutup mengajukan protes ke majelis hakim hingga mendatangi saksi Hotman Paris. Kita bertahan. Kita bertahan. Sidang pencemaran nama baik yang melibatkan dua pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea dan Rasman Nasution, berujung ricuh. Pemicunya lantaran pihak terdakwa, yakni Rasman Nasution, keberatan, sidang digelar tertutup. Koruptor! Tahukah Anda? Ya! Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Kami akan ganti! 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 Sadar. Tidak bisa! Tidak bisa! Ganti! Hakim ganti! Hakim ganti! Udah kapolres ya, Hakim ganti! Hakim ganti! Kita WO aja, Pak. Kita WO. Rasman bahkan tak segan mendatangi Hotman Paris yang duduk di kursi saksi. Yang tak kalah mengejutkan, saat situasi kian tak kondusif, salah seorang tim kuasa hukum Rasman, Firdaus Owiwobo, tiba-tiba naik ke atas meja. Hakim tidak hadir, tidak bersidang, tidak bersidang, tidak ada persidangan dalam yang lain. Pihak terdakwa berdalih, sidang kemarin penting hingga perlu digelar secara terbuka. Sidang hari ini amat sangat penting untuk kalian siarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Artinya di sini akan terjadi perdebatan yang sengit antara tim hukum saya dengan saudara Hotman dan juga perdebatan saya dengan saudara Hotman. Seolah belum cukup atas kericuan yang terjadi, saksi pelapor Hotman Paris Hutapea pun angkat bicara atas kekisruan yang terjadi di ruang sidang. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Kuasa hukum Rasman Nasution, Firdaus Owiwobo pun langsung merespon. Aduh, Bang Hotman, kok jadi sedih ngelihat lu, Bang Hotman. Lu ngapain teriak sana teriak sini minta SK gue dicabut? Aduh, lu kayak nggak ngerti produk hukum lu ya. Aduh Bang, jangan permasalahkan saya naik ke meja, itu spontanitas. Ya, karena klien saya udah didorong duluan. Lantas elokkah para praktisi hukum yang idealnya menghormati wajah majelis peradilan malah ricuh di ruang sidang? Mungkinkah akan ada konsekuensi panjang dari tindakan para praktisi hukum tersebut? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada praktisi hukum sekaligus terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik Rasman Arif Nasution dan pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Selamat sore Prof. Hipnu dan Bang Rasman. Selamat sore Rasman, Mas Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Ibnu. Baik. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin langsung ke Bang Rasman. Bang Rasman, ini kan Anda begitu terlihat sangat emosi kemarin sampai menggebrak meja majelis hakim karena katanya keputusan dari majelis hakim yang memutuskan sidang ini digelar secara tertutup karena ada konten yang berkaitan dengan asusila di situ dan tidak patut untuk diperdengarkan dan diperlihatkan karena tabu nih kalau menurut dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini. Nah, mungkin Anda dapat menceritakan dulu kenapa Anda begitu emosinya kemarin. Silakan, Bang Rasman. Baik, terima kasih.
saya ingin beritahu ya lewat TV One ini, seluruh Indonesia perlu tahu bahwa kasus ini adalah kasus remeh-temeh, dugaan pelanggaran undang-undang IT yaitu pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3, poinnya di situ. Kemudian kasus ini dari awal, mulai dari Bareskrim laporan Hotman itu 10 Mei 2022. Sekarang tanggal 7 Februari 2025. 34 bulan, bayangin ya. 34 bulan kasus seperti ini, maaf, 24 bulan kasus seperti ini tidak tuntas-tuntas. Emang ini kasus apa? Ya. Kasus korupsi kah? Kasus pembunuhan berencana kah? Kasus pelecehan seksual di bawah umur kah? Atau narkoba dan lain-lain? Ini kasus kecil, tapi diduga dipaksa dari Bareskrim Mabes Polri sampai dilakukan gelar, maaf, terputus ini. Baik, tampaknya kita sedikit mengalami gangguan komunikasi dengan Bang Rasman. Nanti kami akan coba perbaiki kembali. Saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dari video yang beredar, Anda mungkin dapat menganalisis dan mengomentari. Ini bagaimana menurut Anda dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bang Rasman dan tim pengacaranya? Silakan, Prof. Hipnu. Iya, gini Mas Aditya, di dalam lembaga peradilan, kalau kita sebagai orang akademisi, itu adalah bagian dari ius operatum. Bagaimana pelaksanaan hukum yang dalam ius constitutum, yang tertulis, baik tadi Bang Rasman terkait undang-undang IT-nya maupun hukum acaranya. Nah, dalam konteks seperti ini, lembaga peradilan itu lembaga yang berwibawa. Kalau kita lihat peradilan model persidangan pidana, memang di sini adalah dibutuhkan kemampuan majelis yang bisa mengendalikan, yang bisa mengoperasionalkan di dalam titik temu antara pemohon termohon, antara penasihat hukum dan jaksa. Disinilah dibutuhkan ketegasan, kesamaan, apakah itu dipaksakan atau tidak. Nah, di sini tampaknya kemarin saya melihat ada sesuatu yang emosional, ada sesuatu yang belum titik temu. Nah, itu. Kalau saya mendengar, kan permasalahannya kan ini kan persidangan terbuka untuk umum atau tertutup umum. Ya. Kita kembali pada konsep hukum, bahwa persidangan itu harus terbuka untuk umum. Kecuali, satu, pembuktian kesusilaan, atau kasus kesusilaan, atau kasus anak-anak. Dalam pembuktian persidangan kesusilaan pun juga disamakan. Apakah para pihak itu bisa menerima tidak? Nah, di sini tampaknya belum pada suatu titik temu, sehingga pada suatu marah. Apalagi Bang Rasman menyampaikan ini dan sebagainya. Ini yang saya kira memang memerlukan suatu tensi yang cukup turun, sehingga masing-masing memahami apakah terbuka untuk umum ataukah tertutup. Karena ini kaitannya pembuktian asusila. Kan itu. Yang akan dibacakan, yang dilihat akan hal-hal yang tidak pantas. Kan Baik, itu. Arahnya kan Hipnu. gitu. Nah, inilah yang terjadi. Yang kemudian pertanyaannya, memang kalau kita melihat kasus yang terjadi, yang sering terjadi itu adalah penyerangan imparsial pada penegak hukum, pada jaksa, pada hakim. Tapi ini kelihatannya bukan imparsial pada penegak hukum, tapi perbuatan yang tidak pas di dalam persidangan. Inilah saya kira sebagai bentuk keprihatinan dalam sebagai suatu persidangan yang betul-betul wibawa, yang mencari suatu kebenaran material, terkocak terhadap suatu masalah seperti ini. Mudah-mudahan ini bagian dari evaluasi. Apakah itu Mahkamah Agung, apakah itu organisasi profesi, yaitu Pradi. Bagaimana menata profesi terhadap para advokat, termasuk juga Mahkamah Agung, bagaimana mengendalikan persidangan oleh Pak Hakim di dalam suatu persidangan. Ini evaluasi, sehingga kedepannya menjadikan betul-betul yang lebih baik. Karena di era sekarang tampaknya memang suatu yang orang semakin berani, gitu, orang berani. Bahkan kadang-kadang saya melihatnya kok ke arah social justice. Padahal kita harus legal justice. Baik, Prof. Hipnu. Ini yang kita prihatin, Mas Dida. Begitu, Mas. Ya, Prof. Hipnu, tapi apa yang dilakukan oleh Bang Rasman dan tim pengacaranya ini adalah sesuatu yang merendahkan marwah dari pengadilan nggak menurut Anda? Ya, perbuatan yang tidak pas. Nah, ini membuatnya. Makanya tadi saya katakan, ya biasa yang terjadi adalah menyerang imparsial kepada jaksa, menyerang. Ini tidak, tapi perbuatan tidak pas, khususnya adalah sampai ada yang naik meja. Ini pada lembaga peradilan. Lembaga peradilan itu bukan hanya pada orang yang sidang, tapi juga tempat, wilayah,
yang harus kita agungkan, yang harus kita jaga. Baik. Ini yang saya kira menjadi problem tersendiri begitu. Ya, Bang Rasman, ini kan kata Prof. Ibnu adalah sesuatu yang tidak pas dilakukan di ruang pengadilan. Silakan, Ya. Bang Rasman, boleh ditanggapi. Iya, makanya dengar dulu penjelasan saya. Tadi Baik. terputus ya. Ya, Tadi silakan. terputus. Dari awal ini sampai saya ralat. Jadi saya sudah hitung kasus ini berlangsung 34 bulan. Kasus receh 34 bulan. Tersangka saya 1 tahun 8 bulan. Baru P21 24 bulan lebih. Artinya apa? Ada dugaan pesanan. P19 bolak-balik. Lalu kemudian disidangkan. Datanglah hakim. Di awal hakim ini sudah menunjukkan powerful. Saya ketua majelis. Ikut perintah saya. Kalau tidak sesuai, saya perintah jaksa. Kalau Anda tidak tepat waktu, tidak kooperatif, saya perintah ditahan. Kami itu diperlakukan, ingat ya, Pak Ibnu teman saya. Saya terang dengan statement Pak Ibnu tadi. Karena itu sangat fair. Begini, saya itulah orang yang menenangkan tim hukum saya. Di sidang pertama, ada 3 pengacara saya yang sudah komplain dengan perilaku hakim. Dalam hal ini ketua majelis ibu perempuan ini. 1, namanya Ibu Elida Neti. Yang kedua, Dr. Foni. Yang ketiga, Firdaus Iwobo. Ini sudah komplain. Tapi saya berdiri tegak. Karena begitu mereka bilang, kok begini? Saudara pimpinan ketua majelis memimpin sidang. Saudara diam. Saya yang menentukan di sini. Kalau tidak patuh, saudara merugikan klien saudara. Kalau tidak patuh, jaksa silakan perintah. Bila perlu tahan. Ini berulang-ulang. Pada saat itu komplain tim hukum saya masih berdiri, Pak. Berdiri, saya bilang, mohon maaf yang mulia. Saya perintahkan kepada seluruh tim hukum saya untuk tidak berbenturan dengan hakim, tidak berbenturan dengan jaksa penuntut umum. Itu kata-kata saya, ada rekamannya. Baik. Akibat dari kata-kata saya itu, saya tambahkan lagi. Kalau nanti ternyata masih seperti ini, saya akan ganti pengacara. 3 orang ini sempat mengundurkan diri. Saya bicara hati ke hati. Dan kemarin itu adalah puncak dari kemarahan dari semua tim. Coba perhatikan tangan saya. Saya begini, Pak Ibnu. Adit, saya begini. Baik. Yang mulia, tolong yang mulia. Supaya ini terbuka untuk umum. Karena sudah disepakati dari awal bahwa sidang ini terbuka untuk umum dan live. Kenapa tiba-tiba kemarin dia datang, hakim, dia buka tanpa ada tanya-tanya ke kita. Hakim, majelis sudah bermusyawarah. Sidang ini tertutup untuk umum. Diketok palu. Baik, Bang Rasman. Kita kaget. Ya. Nggak pernah nanya-nanya ke kita. Kita udah sidang ratusan kali. Ini hakim atau di militer. Dan saya ini apa? Saya bukan bandar narkoba. Dan bandar narkoba pun tidak begitu caranya. Bukankah hakim itu melakukan upaya pendekatan yang komprehensif dengan metodologi pendekatan hukum yang sangat-sangat netral. Sehingga mencari kebenaran material dari perbuatan itu. Dan dia mengatur lalu lintas atau komunikasi persidangan. Tidak dengan cara menunjukkan powerful yang seolah-olah dia malaikat Tuhan. Saya mau bilang, seluruh Indonesia, tunjukkan kepada saya satu lembaga penegak hukum di Republik Indonesia yang oknumnya tidak bermasalah hukum. Polisi banyak bermasalah hukum, jaksa banyak, KPK banyak. Kemudian apalagi pengadilan bobrok. Baik. Apa saya harus diam dengan kemauan dia? Nggak bisa dong, dia paksa begitu, saya berdiri. Tolong yang mulia. Tidak dikasih, saudara tidak patuh. Ini, wah, apa ada nih? Saya masih menahan diri. Karena dia lihat suasana tidak baik, lalu dia skor sidang. Dia pergi, ingat ya, sudah diskor. Sidang tidak dalam keadaan berlangsung. Dia keluar, hakim dengan anggota. Nah, saya sudah izin sebelumnya kepada yang mulia majelis hakim. Yang mulia, izinkan saya berbicara kepada Hotman. Tapi saya mau sampaikan ke telinga dia langsung. Itu saya sampaikan. Hakim bilang, nanti kami lihat. Kemudian terakhir dia bilang, saya tidak perkenankan. Lah dia sudah pergi, dia sudah skor, hakim sudah meninggalkan kursi. Lah saya lihat Hotman di situ, ya saya datang. Saya pegang bahunya. Sehat kau? Siap-siap kau ya, kita perang nanti buka-buka di pengadilan ini. Itu doang. Tiba-tiba saya didatangi oleh 2 orang berbaju batik, didorong bahkan mau mencekik baju saya dengan menarik leher. Baik. Nah, saudara Firdaus dan tim hukum saya kaget. Ini meja di depan, kiri kanan banyak tim hukum saya, terus bagaimana dia spontan loncat.
Begitu dilihat sudah terkondisi dengan baik, sudah aman, dia suruh duduk, dia duduk. Sampai di situ. Di mana content of court-nya. Nah jadi, menurut saya, siapa yang harus dipersoalkan? Ya majelis. Dia yang menimbulkan kegaduhan, dia yang tidak konsisten. Dan, Baik, Bang Rasman. Apakah kita harus membiarkan seperti ini? Ini adalah pelanggaran yang serius kepada hakim. Makanya kami minta diganti. Kenapa? Karena tidak netral, karena tidak profesional, karena merugikan saya. Dan kasus ini kasus apa? Hotman itu seperti diistimewakan karena suka buat video bahwa dia bersama dengan Bapak Presiden, bersama dengan Pak Asim, dan itu selalu diposting berulang-ulang. Baik, Bang Rasman, kami sudah mendapatkan poin dari apa yang Abang sampaikan. Maksud saya, ya. Jangan ada penggiringan opini yang merusak kredibilitas hukum. Baik. Saya hanya katakan Pak Ibnu yang pakar hukum, kita ingin semua penegak hukum sadar bahwa tidak ada satu lembaga pun yang menjadi dewa dan orang paling bersih di negara ini. Dan saya minta agar Ketua Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Ketua PN Jakarta Utara, supaya mengganti hakim dimaksud. Karena saya siap buka-bukaan. Ini bukan asusila, ini bukan pelecehan seksual, ini tindakan yang diduga melanggar undang-undang IT. Karena saya mau buka siapa Hotman yang sesungguhnya terhadap kasus ini. Itu saja. Ya, baik. Prof. Ibnu, nanti saya ingin Anda menanggapi ini bagaimana dengan apa yang sudah disampaikan, bahwa Bang Rasman menganggap bahwa ini apa yang dilakukan majelis hakim ini adalah sesuatu yang bisa kita katakan otoriter menurut Bang Rasman gitu ya, karena semua diperintahkan berdasarkan kemauan majelis hakim. Tapi apakah memang seorang majelis hakim ini harus tegas seperti ini, tapi nanti dijawabnya usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.